Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'd. Ya, kembali kita lanjutkan untuk materi fikih kita. Kemarin baru muqaddimah yang pertama, kemudian kita buka halaman 151 ya. Kemarin sampai 150. Sekarang kita masuk pada al-mas'alah ar-rabi'ah ya, halaman 151. Ya, qala al-muallifun hafizahumullah taala fadlu siyam syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati shaumi. Al-awwal fadluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi yang di garis bawah di sini yang akhir ya, wa man shoma Ramadan dan seterusnya, ini keutamaan bulan Ramadan ya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan dengan penuh iman ya, tidak melakukan kesyirikan, wahtisaban, dan dia juga ya, dia berpuasa itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ya, mengharap mendapatkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka dosa dia yang telah lalu akan diampuni. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Kemudian wa anhu, yaitu wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idzajtuni batil kabair. Ya, ini keutamaan yang besar juga ya, antara salat 5 waktu ya, kemudian Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan 1 ke bulan Ramadan berikutnya, ini mukaffirat. Ini ya sebagai menghapus dosa ya, menggugurkan dosa antara itu tadi ya. Jumat ke Jumat berikutnya, salat 1, salat yang wajib ke salat yang berikutnya, kemudian bulan Ramadan 1 ke bulan Ramadan berikutnya, ini menghapus dosa ya, jika syaratnya yaitu apa? Menjauhi dosa besar. Ya, hadza ba'du ma warada fi fadli siyam syahri Ramadan. Ini hanya sebagiannya saja ya. Sedangkan sebenarnya banyak, wa fadailuhu katsira. Keutamanya banyak, tapi cukup 2 itu tadi ya, dari hadis Nabi ya. Kemudian yang kedua hikmahnya, yaitu syara Allah Subhanahu wa taala as-shaum li hikamin adida. Ada banyak hikmah, ada banyak fawaid katsirah juga, faedahnya banyak. Di antaranya al-awwal tazkiyatu nafsi wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radhilah. Jadi yang pertama untuk hikmahnya yaitu apa? Membersihkan jiwa ya, mensucikan jiwa. Ini sama semua muradif semua ya, tazkiyah, tathhir dan tangkiyah ini sama-sama muradif ya, membersihkan, mensucikan ya, memurnikan dari sekumpulan hal-hal yang jelek dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Kenapa? Karena puasa itu yudayyiku majari syaitan ya, yudayyiku majari syaitan fi badanil insan. Karena puasa itu bisa mempersempit ya saluran setan atau jalannya setan di dalam badan manusia ya, khususnya di darah ya. Kemudian yang kedua, fis shaum tashidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Ya, dalam puasa itu mengandung ya tashidun fid dunya, ya mengandung sikap zuhud ya, nanti untuk bersikap zuhud ya, tidak terlalu mementingkan kehidupan dunia, ambil yang diperlukan saja, dan juga syahwat dunia.
Wa targhibun fil akhirah wa na'imiha, dan ini ya memotivasi ya, membuat dengan puasa itu membuat kita dijadikan suka ya terhadap akhirat, dan ini memang harus seperti itu. Jadi mementingkan kehidupan akhirat dan juga nikmat-nikmat yang ada di sana ya. Jika dibandingkan dengan nikmat dunia tidak ada apa-apanya ya. Jadi harus mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Tapi jangan lupa dunia ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga, as-shaum yab'ats 'alal atfi 'alal masakin wa syu'uri bi alamihim. Puasa itu membangkitkan rasa simpati terhadap orang-orang miskin. Ya. Dan puasa ini juga membuat orang yang berpuasa itu bisa merasakan bi alamihim, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Kenapa? Li'anna shaim ya yazuku alamal ju'i wal 'atashi. Karena orang yang berpuasa itu mencicipi ya, merasakan ya sakitnya rasa lapar dan juga haus ya, karena sama-sama tidak makan dan tidak minum ketika puasa. Nah, rasa seperti ini dirasakan oleh orang miskin, sehingga membuat orang yang berpuasa itu seperti ini rasanya sakit karena lapar ya. Begini rasanya haus, jadi bisa memberikan rasa simpati terhadap orang miskin. Ini hanya sebagian hikmahnya ya, dan hikmahnya itu sebenarnya banyak sekali ya. Ya, kemudian sekarang masuk ke al-mas'alah al-khamisah ya. Ini yang kelas sini belum? Ya, kita lanjutkan al-mas'alah al-khamisah, syurut wujubi siyami Ramadan. Tadi ya, masih di halaman 151. Syarat wajib puasa Ramadan. Yang wajib itu siapa yang harus berpuasa di dalam bulan Ramadan? Yaitu di sini sebutkan yajibu siyam Ramadan ala man tawafarat fihi syurutut taliyah. Ya, puasa Ramadan itu diwajibkan bagi orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama al-Islam. Jadi harus Islam. Orang kafir tidak wajib Islam. Tidak wajib puasa ya. Tidak wajib Islam. Kalau bisa masuk Islam ya. Kalau masuk Islam bagaimana? Misalnya hari ini masuk Islam, apakah harus membayar puasa yang dulu dia tidak kerjakan karena belum masuk Islam? Tidak, di sini disebutkan fa idza aslama la yalzam bi qada'i ma fatahu. Jika telah masuk Islam maka tidak diwajibkan mengqadha puasa Ramadan yang telah berlalu darinya. Kemudian yang kedua al-bulugh. Ya, selain Islam juga baligh. Jadi anak kecil tidak, meskipun Islam. Jadi nanti harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini nanti ya. Yang kedua harus baligh. Kalau tidak baligh berarti tidak wajib puasa ya. Nah, antum ini sudah baligh belum? Ya, kalau belum wajib puasa. Tapi kalau sudah mumayyiz ya, nanti diharuskan di orang tua ya harus ngoprak anaknya puasa. Biar terbiasa ya, nanti disebutkan di sini. Fala yajibu asyam ala man lam yablugh haddat taklif. Ya, puasa tidak diwajibkan bagi orang yang belum balik, bagi orang yang belum sampai pada batasan taklif ya, batasan dibebankan syariat kepada dia, yaitu usia baligh ya. Jika sudah baligh maka sudah mendapatkan taklif ya, sudah harus menunaikan apa yang diwajibkan, sudah harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tercatat ya. Jika antum melaksanakan ketaatan dicatat sudah. Jika antum berbuat dosa juga dicatat ya, sebaliknya sama. Liqouli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an salasah fa dzukira minhum as-sabi hatta yahtalim. Di antaranya dalam
hadis Nabi ya, diangkat pena bagi 3 golongan. Disebutkan diantaranya ada anak kecil ya, hingga dia yahtalim. Di sini maksudnya yahtalim yaitu yablugh, hingga dia balik ya. Yahtalim itu ya karena diantara tanda balik yaitu ihtilam. Ya sudah mimpi basah. Walakinnau yasihhu siyamu min ghairil baligh law shom. Akan tetapi jika belum balik dia berpuasa, ada anak kecil ya, anak SD misalnya, dia berpuasa gimana ini? Sah atau tidak? Sah ya. Yasih, sah. Idza kana mumayyizan, jika dia mumayyiz. Wa yanbaghi liwaliyi amrihi an ya'murahu bisiyam. Dan selayaknya, seyogyanya, sesukoharjonya, selayaknya ya, seharusnya, yambaghi. Ini wali amr, di sini maksudnya wali amr yaitu orang tua. Ya, wali dari sang anak. Ini memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Kenapa? Liya'tadahu wa ya'lafahu, agar anaknya itu terbiasa ya. Puasanya itu menjadi adatan lahu, menjadi kebiasaan dia. Jadi ketika sudah balik, sudah tidak jeglek ya, karena sudah terbiasa. Berbeda jika belum terbiasa, maka bisa nanti ketika balik malah puasanya malah beduk ya. Jam 12 adzan dia berbuka kayak anak kecil ya. Wa ya'lafahu, dan dia sudah akrab dengan yang namanya puasa. Jadi ketika sudah balik enak ya, langsung bisa menunaikan syariat. Yang ketiga al-aqlu, jadi harus berakal juga. Tidak hanya cukup Islam dan balik saja, tapi juga harus waras dia ya, tidak gila. Sehingga fala yajibu siyam 'alal majnun, tidak wajib puasa bagi orang gila. Kalau antum temui orang gila kok enggak puasa, ya sudah, dia enggak wajib berpuasa ya. Jadi enggak harus antum suruh wajib puasa. Wal ma'tuh itu idiot. Ya, akalnya seperti apa? Akalnya kurang sempurna ya. Masih ya seperti anak kecil gitu ya. Ya enggak? Liqouli sallallahu alaihi wasallam rufi'al, ya seperti tadi ya, rufi'al qala masalasa fadzukira minhum al-majnun. Di antaranya selain anak kecil juga disebutkan al-majnun, yaitu orang gila, hatta ya yufiqo, hingga dia waras, tidak gila lagi. Kemudian yang keempat as-sihah, sehat ya, harus sehat. Kalau puasa dalam kondisi sakit bagaimana ya, kita lihat dulu ya. Faman kana maridon la yutiqu siyama lam yajib alaihi. Ya, jika dia sakit dan tidak mampu berpuasa, maka puasanya itu tidak wajib bagi dia. Ini jika tidak mampu ya. Jika mampu bagaimana ya, boleh ya dia berpuasa ya. Dia bisa berpuasa. Ya, sakit misalnya sakit apa? Sakit panu ya, bisa berpuasa. Wa in shama sahha siyamuhu. Ya. Dan jika dia berpuasa maka tetap sah ya. Maka sebaiknya jika memang mampu berpuasa ya berpuasa. Karena keutamaannya besar ya. Kalau diqadha nanti bisa berbeda nilainya. Karena di dalam bulan Ramadan itu ya seperti promo besar-besaran ya. Rugi kalau tidak dimanfaatkan. Liqouli ta'ala faman kana maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi di sini harus apa? Mengqadha puasa ya. Jika orang yang sakit tidak berpuasa maka nanti mengqadha. Fa inzala al maradu wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayyam. Ya, jika sudah sembuh ya nanti dia harus mengqadha puasanya ya di dalam bulan lain ya, di hari pada bulan yang lain. Yang kelima, ini sampai dihabiskan sampai 6 ya. Al-iqamah, jadi harus mukim. Tidak safar ya, fala yajibu as-shaum ala al-musafir. Ya, orang yang musafir tidak wajib puasa. Kalau puasa bagaimana nanti dibahas.
Liqoulis ta'ala wa man kana maridun, seperti tadi ya. Au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, juga harus mengqadha. Falau sama al-musafir sahha siyamuhu. Ya, jika orang yang berpuasa dia mampu, maka dia berpuasa dan sah puasanya ya. Tetapi jangan memberatkan diri ya, kalau memang ketika safar itu berat bagi dia, maka rukhsah sebaiknya diambil ya. Wa yajibu alaihi qada' ma aftarahu fi safar. Tadi ya, yang jika tidak berpuasa ketika safar, maka nanti wajib mengqada' selama hari yang dia tinggalkan, sebanyak hari yang dia tinggalkan. Yang keenam, al-khuluwu minal haidi wa nifas. Ini khusus perempuan ya. Kalau laki-laki ya enggak haid, enggak nifas. Ya, ini tambahan syarat yang keenam, ini khusus bagi perempuan ya. Orang yang fal haidu wa nufasa la yajibu alaihi ma asyam. Orang yang haid, orang yang nifas, maka tidak wajib baginya puasa. Bal yuhram alaihima. Bahkan malah haram ya, kalau puasa ya haram, enggak boleh. Mending ya enggak puasa ya, harusnya memang begitu. Ada pertanyaan? Kecepatan ini yang online gimana nih? Kecepatan tidak ini ya? Ini nanti kita ulangi dulu ya. Ini saya biar yang online enggak kepanjangan waktunya ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, ini beliau bersabda, bukankah seorang perempuan jika dia haid, dia tidak sholat dan juga tidak puasa? Fadzalika min nuqsani diniha. Ini ya, beliau menjelaskan ini kekurangan agama pada diri seorang perempuan karena dia tidak sempurna di dalam ibadahnya ya. Ketika haid tidak sholat dan juga tidak puasa. Tetapi yang wajib diqadha ya, ini berdasarkan hadis dari Aisyah ya, yaitu fanu'mar biqada'i shaum. Kalau puasa itu diqadha, tetapi kalau sholat wala nu'mar biqada'i shalah. Ya, untuk sholat tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Ya, sulit. Kalau mengqadhanya sulit ya. Sehari 5, nanti dikali 7 misalnya, sucinya setelah 7 hari kali 5, 35 hari, 35 kali ya. Maka ini ya agak sulit ya. Jadi cukup sampai sekian untuk pembahasan kali ini. Sudah 17 menit ya. Ya, syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang online